Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian di rumah, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan menyampaikan penafsiran surat berikutnya, ialah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya adalah memurnikan. Oleh sebab itulah silahkan kitab kamu dibuka, dipersiapkan kalau ada hal-hal yang perlu dicatat. Saya bacakan dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, ini terjemahnya ya. Qul, katakanlah, huwa, dia adalah Allahu, Allah, dia adalah Allah, ahad, yang maha esa, dia adalah Allah yang maha esa. Allahus somad, Allah adalah tempat bergantung. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dianakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang maha esa. Allahus somad, Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dianakkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, itu sama saja terjemahnya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tak seorang pun dan tak ada sesuatu yang menyamainya. Nah, anak-anak sekalian, surat ini diturunkan ketika Rasulullah masih berada di Mekah alias sebelum hijrah. Di sini sebabnya karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik merasa sangat risih mendengarkan, mengamati dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang Arab itu merasa terusik akidahnya atau kepercayaannya, karena yang didakwahkan oleh Rasulullah sangat bertentangan dengan kepercayaan yang mereka, di mana kepercayaan mereka itu terhadap beberapa Tuhan, yakni para berhala, yang itu adalah merupakan warisan daripada nenek moyang mereka. Oleh sebab itu Rasulullah sangat tidak disukai oleh mereka. Nah, karena hal ini dirasakan sangat mengganggu bagi orang-orang musyrik, akhirnya orang musyrik berusaha untuk melakukan mediasi dengan Nabi, mengirimkan Ngamir bin Tufail. Intinya adalah agar berusaha menghentikan Nabi jangan melanjutkan dakwahnya. Tetapi usahanya sia-sia, gagal, tidak berhasil. Nabi tetap berprinsip pada tugasnya sebagai seorang Rasul. Jadi dia menolak. Yang akhirnya Amir bin Tufail ini kembali dengan tangan hampa. Namun pada waktu berikutnya dia datang lagi kepada Nabi menanyakan tentang sifat-sifat Tuhan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab Tuhannya orang musyrik itu berbeda. Tuhannya orang musyrik terdiri dari batu berupa berhala,
juga bentuk-bentuk yang lain. Sehingga kedatangan Amir bin Tufail ini yang kedua menanyakan bagaimana sih Tuhanmu itu dibuat dari emas apa dibuat dari perak. Akhirnya turun surat ini. Jadi Nabi diturunin surat ini untuk memberikan jawaban. Tuhannya itu adalah Allah. Yang hanya satu tok, tidak seperti Tuhannya orang-orang musyrik yang sangat banyak sekali. Di dalam Ka'bah saja ada 360 berhala. Jadi dengan turunnya surat ini adalah mengandung pilar yang sangat penting bagi asas dakwah Rasulullah. Ialah ketauhidan, mengesahkan kepada Allah, menghilangkan segala bentuk penyembahan kepada yang lain. Jadi ayat ini dengan tegas membantah atau menolak kepercayaan orang-orang musyrik yang mempertuhan banyak Tuhan. Tuhannya orang Islam itu hanya satu, Allah. Allahus Shomad, Allah itu tempat bergantung. Artinya apa? Jadi siapapun orangnya hanya mengandalkan diri atau menyandarkan diri, segala sesuatu yang dibutuhkan hanya kepada Allah saja. Sebab Allah lah yang kuasa. Jadi bukan lari kepada berhala, bukan lari kepada pohon yang besar, bukan minta kepada tempat yang dianggap keramat. Semua hanya menggantungkan hatinya, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah saja. Butuh sehat, ya memohon kepada Allah. Butuh rezekinya lancar, ya mintanya kepada Allah. Butuh umurnya panjang, ya memohon kepada Allah. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi yang berdasarkan kepercayaan yang ada pada agama yang ia bawa. Jadi sangat beda dengan akidahnya atau kepercayaan orang-orang musyrik. Lam yalid walam yulad, yaitu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi dia betul-betul netral, tidak seperti kita atau berhala. Berhala itu ada yang membuat, jadi ibaratnya ada yang melahirkan, yang membuat manusia. Anehnya itu dibuat oleh manusia, manusia sendiri malah takut kepada berhala. Ini sebetulnya tidak rasional. Nah, ayat ini tegas bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan, tidak dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan berarti tadinya tidak ada. Kok lahir berarti adanya, ada yang melahirkan. Itu berarti Tuhan adalah tidak kuasa. Jadi ayat ini merupakan bantahan untuk orang-orang yang menganggap Tuhan itu punya anak. Orang-orang musyrik Quraisy itu menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Orang Nasrani menganggap Isa Al-Masih adalah anaknya Allah yang tunggal, yang diturunkan ke dunia, disalib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi itu sangat beda dengan kepercayaan Islam. Jadi Isa Al-Masih ya Nabiullah, adalah keturunan Maryam, bukan anaknya Allah. Kemudian orang-orang Yahudi menganggap Uzair anaknya Allah. Di Islam tidak, Allah tidak melahirkan, tidak punya anak, tidak melahirkan anak, ya, alias tidak beranak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun di jagat raya ini yang menyamai Tuhan, baik menyamai di dalam sifatnya maupun menyamai di dalam zatnya. Allah kuasa, mungkin ada manusia yang kuasa, tetapi kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan manusia. Allah maha mendengar, manusia juga mendengar. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran
manusia. Kalau Allah berbuat berbeda dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia mungkin didorong oleh faktor-faktor yang lain. Ada mungkin yang membantu, ada mungkin faktor-faktor yang memang bukan haknya sendiri. Nah, Allah tidak demikian. Allah itu sangat berbeda sekali. Jadi sangat keliru kalau ada sesuatu yang sejajar dengan Allah di dalam kekuasaan. Ini sangat keliru. Contohnya, biar mendapatkan keselamatan di dalam rumah dipasang benda-benda keramat. Itu beranggapan bahwa ada benda keramat yang bisa menjamin keselamatan rumah tangga tertentu. Itu namanya menyamai bahwa keselamatan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang orang ingin kaya datang ke makamnya orang yang terkenal, apa syekh, apa kiai besar, apa datang ke makam Nabi minta ini minta itu biar kaya. Itu adalah tidak benar. Sebab yang mengatur rezeki manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang kekuasaannya sama. Nah, ini yang perlu kamu sekalian pahami. Jadi intinya surat Al-Ikhlas ini adalah kita dituntut untuk membersihkan akidah kita, kepercayaan kita kepada sesuatu selain Allah. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.